Jumpa lagi di episode PPN naik 12%. Wah, gila, PPN naik nih. Jumpa lagi kita sekali ini episodenya agak-agak mendebarkan karena kita akan bahas Jokowi Prabowo pecah kongsi di DKI Jakarta, Pilkada. Biangnya tuh lebih-lebih Jokowi kemarin di Kertanegara katanya. Iya. Jokowi berharap ada 2 putaran di Jakarta. Jadi dia berharap, dia kan udah koar-koar tuh sebelumnya. Agak malu mungkin dia kan. Kenapa saya Ridwan Kamil? Kenapa saya Ridwan Kamil tuh sampai berapa kali tuh dia? Berapa kali? Ternyata kalah tuh. Kalah. Artinya kalau saya Ridwan Kamil kalah, saya juga kalah. Panik dia. Panik. Dan Prabowo iya aja sebenarnya. Iya. Pada saat pertemuan itu infonya, tapi tidak ada instruksi karena dia lihat ya kalau memang kalah ya sudah, ya kan. Tapi dari sisi politik memang Prabowo akan lebih nyaman dengan kemenangan Pramono Anung di DKI. Karena kalau gua melihat secara geopolitiknya, kalau RK misalnya menang ya. Kalau RK misalnya menang, maka perbandingan kekuasaan di tanah Jawa nih. Ini kan politik di tanah Jawa ini. Karena memang segala hal itu, baik itu demonstrasi, gerakan massa dan segala itu berawal dari Pulau Jawa. Jadi harus dikuasain juga Pulau Jawa ya. Kalau kita lihat ada 6 provinsi di Pulau Jawa. Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini partai perorangan nih. Orangnya Jokowi lagi. Ya kan kita bilang partai perorangan ya. Kofifa kan bukan kader siapa-siapa. Iya, biarpun dibilang PKB, tapi PKB Gus Dur katanya. PKB Gus Dur, tapi kan partai perorangan. Cuma kan PKB sekarang Caimin, berarti dia perorangan juga tuh. Jawa Tengah juga partai perorangan juga, walaupun bukan Parcok kan tapi ya. Bukan. Partai perorangan juga, ya kan. Nah, 2 provinsi ini diindikasikan orangnya Jokowi, ya kan, dengan jumlah penduduk yang sangat populasi ya. Kalau Jatim disatuin ya gede banget, besar sekali. Nah, sementara kalau di Banten, ya kan, orangnya Prabowo. Iya. Andersoni, ketua DPD Gerindra. Katanya kalau kata Babang Pacul, stafnya Dasko. Iya, Adidas. Anak didikan Dasko. Karena Dasko juga di Banten memang dapilnya Banten. Iya, kan dapilnya Dasko juga Banten, dan Dasko Gerindra otomatis tidak besar peluangnya itu orangnya Prabowo lah. Betul. Begitu juga Jawa Barat. Deddy Mulyadi. Ini orang Golkar nih kan? Orang Golkar. Gerindra udah sekarang. Pindah dia. Udah pindah. Dia pindah ke Gerindra, dibuka tangan lebar-lebar oleh Prabowo. Dan kita tahu Jawa Barat itu basisnya Prabowo. Nah, artinya 2 provinsi banding 2 provinsi. Kalau Jogja kita tidak perlu karena tidak ada pemilu di sana. Tidak ada pemilu. Otonomi khusus dia. Iya, khusus dia. Dia daerah khusus dia. Cuman di RSB yang berani goyang-goyang dia. Goyang dikit-dikit ya. Gelitik doang itu. Nah, tinggal DKI ya. Ya kan? Jadi taruhannya kan ada 5 wilayah. Tinggal 1 DKI ini sebetulnya. DKI ini nih, kalau salah satunya itu direbut baik itu oleh Jokowi atau Prabowo, maka tidak berimbang nih kekuasaan politik tanah Jawa. Ya kan? Jadi itu berarti kalau gue tarik benang merahnya yang lo maksud tadi, artinya Prabowo nggak mau orangnya RK karena RK Jokowi. Iya, karena kan yang minta Jokowi. Jadi kalau seandainya RK menang, Jokowi 3 nih ya. Iya. Nah, gitu yang minta RK itu ke Jakarta, Jokowi. Padahal RK waktu itu berharap dia tetap di Jawa Barat. Dan hitung-hitungannya betul. RK ya. Elektabilitas dia pasti menang. Elektabilitasnya pasti menang. Nah, yang minta itu dia, tapi ternyata kan kalah. Ya kan? Nah, Prabowo juga merasa lebih nyaman dengan Pramono karena pertama, biar bagaimanapun hubungan PDIP dengan Gerindra itu tidak ada persoalan. Betul. Fine aja. Dan Pramono juga beberapa kali wawancara juga bilang, dia bilang kenapa kita harus oposisi sama pemerintah pusat, artinya Prabowo, karena hubungan dia sama Prabowo dekat. Pramono juga akuin itu, nggak ada masalah. Dan Pramono bilang, saya hanya 1 periode. Ini orang yang tidak tertarik jadi gubernur, tiba-tiba dapat surat tugas sebagai, di last minute lagi, sebagai apa? Calon gubernur. Pekerja
apa kalau PDIP bilangnya pekerja partai, pekerja partai, petugas partai. Petugas partai, ya kan, sampai dia bertanya ke Bu Mega, kenapa saya? Saya kan sudah tua. Jadi orang yang bukan nggak punya niat, tapi ya tidak punya ambisi jadi gubernur, tiba-tiba jadi gubernur. Dan Prabowo, dan dia bilang kan cuma satu periode, itu janjinya Pramono ya. Janjinya Pramono. Artinya kalau gua ngelihat Prabowo melihat itu. Pesan itu bahwa ini peluang untuk tidak jadi saingan saya di 2029 sangat lebih aman lah dia. Lebih aman dia dibanding RK nih. Dibanding RK, karena RK biar bagaimanapun masih sangat muda, potensi dia untuk sangat besar, potensi dia untuk memaksimalkan jika dia terpilih jadi gubernur, itu memang ruangnya besar ya. Dan bisa jadi ya kan. 2029 kan kita who knows. Gibran RK atau Gibran Kofifa atau siapapun yang memang partai perorangan. Betul. Berasal dari partai perorangan. Kita juga harus ingat juga bahwa Jokowi itu pegang provinsi yang cukup kuat ya, Sumatera Utara. Satu lagi Sumut. Jadi Sumatera, Jawa plus Sumut. Jokowi itu ya. Iya. Nah, kalau kita kilas balik, ya ini agak terlalu jauh, tapi kan antisipasi mengingat PPN 12% ini. 12% dan cukup merasakan di inflasi, terus dolar juga udah mulai hampir 17.000 ya kemarin. Rupiah melemah, sempat hampir 17.000 walaupun turun. Terus kas negara juga dugaan gua kosong. Makanya panik nih, lagi mau naik dari rakyat ya kan. Nah, ada kekhawatiran gerakan-gerakan massa yang memang bisa, kalau kita ingat 98 dulu itu walaupun debatable apakah muncul duluan di Sumatera Utara atau muncul duluan di daerah Jawa Tengah atau Jogja, khususnya Jogja. Artinya kan memang perlu diantisipasi daerah-daerah tersebut, dan kita melihat bahwa Pak Prabowo cukup cerdik sebenarnya dengan menaikkan UMP ya. Iya, UMP itu 4% ya. UMP itu termasuk jalur dia, maksudnya biar mulus lah 5 tahun ke depan gitu lah. Awal gebrakan yang oke lah. Paling mudah untuk digerakkan itu adalah buruh, ya kan? Artinya ketika buruh hari ini coba untuk menggugat harga sabun, kan dia sudah menerima kenaikan UMP. Memang ini cara-cara cerdik lah. Jalan tengah yang dicoba diambil Prabowo menyikapi kondisi ekonomi yang tidak menentu nih. 12%, terus dengan tanggungan utang 6.800 sekian. Yang ditinggalin sama Mulyono ya. jadi sebetulnya dia bilang, ini sebenarnya gue nerima warisan utang ya kan. Jadi beban. Sementara yang situ mintanya juga fokus IKN. Kemarin malah masih main IKN. Kata Prabowo, gue lagi puyeng buat makanan bergizi dan nyelamatin ekonomi ya kan. Jadi kelihatannya memang ya mau nggak mau pecah kongsi ini juga. Iya betul. Iya, kita bisa baca ada pecah kongsi. Ada dugaan. Biarpun nggak ditunjukin secara eksplisit. Atau nggak ditunjukin secara kelihatan, tapi emang kelihatan dugaan-dugaan itu bisa terkonfirmasi kok, ya kan? Ya, Anabel lah ya, analisis gembel kita lah, masuk lah di sini kan. Sekarang ingat loh, Golkar itu minta waktu itu kalau Ridwan Kamil kalah, dia dapat jatah 1 menteri lagi. Seingat gua ada loh yang kayak gitu. Ya kan, ada rumor jaminan itu. Artinya kan Prabowo pun sampai hari ini berpikir lagi kan, kalau memang itu akhirnya diminta oleh Golkar, kan artinya memang politik itu akan semakin memanas. Siapa yang mau dikasih? Siapa yang mau harus dilepas? Ya kan? Nah, itulah yang kelihatannya memang jalan terjal 3 bulan 100 hari pertama Jokowi Prabowo ini, atau Prabowo khususnya akan semakin keras ke depan, terutama dengan sang mantan ya, si 007 Presiden 7 yang belakangan bikin video tembak-tembak itu. Ya, bikin tembak itu nggak ingat loh. Jokowi itu selalu punya pesan ini ya. Punya pesan khusus. Dia tiba-tiba kenapa harus lagu yang ibu-ibu itu lagi viral itu? Lagi viral terus tembak-tembak, pas tembak-tembaknya dia begini. Nah, ya kan kita nggak tahu, duga-duga apakah itu satu pesan politik bahwa dia sudah mulai angkat senjata. Ngeri kan, dalam tanda kutip. Iya kan? Untuk menghadapi orang yang memang selama ini pegang senjata gitu kan. Karena dia begini loh. Patut kita ketahui juga bahwa Jokowi ini orang yang tidak terima ketidakpatuhan. Itu dari dulu kasus
kita bisa lihat kasusnya Ganjar katanya ya kan yang tidak patuh dalam tanda kutip. Anies juga korban karena nggak patuh. Anies korban ketidakpatuhan. Nah ini kan Prabowo dalam tanda kutip mungkin di mata kalau dia suatu saat nggak patuh kata dia gitu. tidak patuh. Nah jadi memang ya kita sih berharap situasi politik tidak terlalu manas ya, tidak ada tembak-tembakan apa yang dimaksud. Buat gua sih itu pesan ya. Nanta pesannya buat siapa ketika dia begini-begini. Karena ya banyak yang mengkritik ya cara dia, kan sebelum lengser tuh dia selalu bilang gini, ke Solo tidur paling yang cuti apa bahasanya nggak kerja nggak apa, ternyata dia aktif banget itu. Aktif banget. Nitipin semua calon pemimpin daerah misalnya. Coba berapa bang video dia? Saya titip itu banyak banget. Sementara ya makanya orang lihat post power syndrome-nya Jokowi bahaya. Jadi omongan lo soal kode itu bisa juga karena post power syndrome itu kan tinggi sekali. Dan apa yang rumornya lagi nih, rumor yang beredar, Jokowi juga minta kalau bisa ada menteri-menteri yang memang berada di bawah. Artinya Gibran punya tugas khusus yang memang bisa langsung ngedirect menteri. Menteri bisa langsung ngedirect menteri katanya. Nah katanya ini juga belum, Gibran bisa langsung, atau menteri yang ditunjuk yang diminta itu bisa langsung laporan ke Gibran. Artinya dua-duanya bisa saling, baik menterinya maupun Gibran bisa saling langsung berkoordinasi. Ya kita lihat juga Gibran yang mana-mana suka sama Dito gitu kan, menteri olahraga ya. Artinya kan memang ada permintaan itu. Kalau dalam sistem politik kenegaraan sebenarnya nggak boleh. Tapi kan kita tahu sendiri bahwa terbentuknya pemerintahan hari ini kan hasil dari koalisi antara Jokowi dan Prabowo. Artinya ada kue yang harus dibagi, dan ada kesepakatan yang ada otoritas yang harus dibagi. Nah, persoalannya kan nanti ke depan itu sebenarnya kuncinya ini, siapa yang menepati, siapa yang melanggar perjanjian ini. Nah, tapi kalau menurut gua maka Prabowo memang harus melihat lebih jauh dalam kacamata dia tentang bagaimana supaya pemerintahan ini berjalan soft ya. Termasuk kemarin juga kalau gue ngebaca ada sinyal Budi Ari tetap diperiksa itu juga mungkin ada kayak apa ya, Budi Ari ini kan kita tahu Projo yang dekat banget sama Jokowi kan, itu ada pesan juga sebetulnya. Ya, kalau gue juga ngebaca ada ke situ kan, karena itu di balik pecah kongsi ini maksudnya yang tak terlihat kasat mata ini. Kalau nggak salah ini kan direktorat yang baru dibangun ya. Iya, jadi itu dan ada Novel Baswedan. Ada Novel Baswedan. Ini agak apa ya menurut gue ya? Agak unik ya. Ini ada Barreskrim. Kan dia membawai termasuk Tipikor dan segala macam. Ya. Tiba-tiba ada satuan baru lagi, walaupun satuan ini setahu gue sih nggak tahu ya. Tapi satuan gue ini tetap di bawah, kalau secara garis koordinasi Kapolri komando tetap di bawah Kapolri. Tapi kan kita juga harus paham bahwa dalam politik itu nggak hitam putih. Ya. Bisa jadi ada polisinya siapa dan polisinya siapa gitu loh. Ya, bagaimana Novel Baswedan bisa masuk ke dalam lingkaran sana juga Kapolri juga kan itu suatu effort yang sangat besar dan bukan ujuk-ujuk Novel. Oke lah, dalam kacamata depan dia bisa masuk dengan karena kriteria administrasi dan lain-lain. Ya. Tapi kan who behind the gun-nya juga kita harus duga-duga dong ya kan. Betul. Artinya memang karena sejauh ini juga kalau gue lihat ya ada beberapa posisi strategis yang sejak zaman Pak Jokowi itu menjadi presiden dia masih tetap bertugas dan tidak diganti. Misalnya kayak Pak Kapolri ya kan, Kejaksaan. Itu orangnya masih tetap yang zaman Jokowi ya. Terus TNI. Panglima TNI yang kemarin terakhir 300, ada sekitar 300 mutasi, itu mungkin yang terbesar kali. Selama sejarah Indonesia ini 300 ya kan. Artinya kan biar bagaimanapun yang mengangkat mereka ini adalah Jokowi. Dan kita pernah ingat juga bahwa
dugaan ketidaksinkronan presiden dengan panglimanya juga pernah terjadi ketika Pak Jokowi dengan Pak Gatot kan, yaitu rumornya kan seperti itu gitu. Artinya kan kita sih berharap ke depan antara Pak Prabowo dengan Jokowi dengan dengan Panglima TNI, Kapolri gitu-gitu yang orang-orang yang sebetulnya lanjut dari Jokowi. Lanjut dari Jokowi itu tidak ada gesekan. Tidak ada gesekan karena biar bagaimanapun orang-orang ini adalah orang-orang yang punya kekuatan personil betul. Yang bisa digerakkan dengan satu komando. Gitu. Mulai Januari dugaan gue emang agak panas ini. Ya ditambah dari PPN 12% kan. Terus karena dengan PPN 12% kondisi maksudnya sosial politik memanas. Emosi itu mudah banget dibakar. Ya kan? Belum lagi kan pasti dengan begitu kan kemungkinan besar kayak karyawan para buru-buru yang dimundurkan, dipecat, korban PHK nanti kan diprediksi bakal banyak nih korban PHK pasti. Ya kalau Seritek aja kan ada 50.000, 15.000 sudah dirumahkan. Ya artinya 15.000 ini kan juga udah mulai gelisah. Di mereka diberhentikan atau dirumahkan dalam kondisi PPN akan naik 12%. 15.000 itu 15.000 orang belum berhitung keluarga loh. Kalau keluarganya kali 2 aja 30.000, kali 3 45.000. Bayangkan kalau 50.000 ya semuanya dirumahkan, berarti kan kali 4 aja atau kali 3 aja, berarti ada 150.000 orang yang hari itu bisa jadi kesulitan makan. Betul. Gitu loh. Jadi memang Pak Prabowo ke depan kalau bisa lebih fokus yang gini-gini. Isu-isu ini Pak. Jadi nggak usah peduli sebetulnya. Si 007. Dibutuhkan kecerdasan Bapak mencari jalan tengah ini. Betul. Kalau nggak Bapak akan terjerembab dalam lubang yang sama dan akhirnya kekuatan dia melemah. Ya kan karena itu tadi Jokowi sudah megang di beberapa titik Jawa dan Sumut gitu loh, dan itu bukan sesuatu yang sepele. Betul. Karena dari jumlah penduduk, kekuatan politik dan lain-lain, mereka semua berasal dari wilayah itu. Satu-satunya pegangannya Prabowo ya Jawa Barat doang. Betul. Kalau menurut gua ya. Jadi Pak Prabowo yang terakhir buat closing nih, yang patut Anda waspadai bukan parcok, tapi partai perorangan. Partai perorangan. Oke, sampai jumpa episode selanjutnya.